pelaku pesugihan memberi tanda buat calon tumbalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mbah Semar, di channel Dunia Gaib MSP. Semoga Anda selalu diberi keselamatan, diberi perlindungan, diberi keberkahan, dan semoga selalu mendapat nikmat Islam, nikmat iman, dan diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan pemirsa. Biasanya pelaku pesugihan memberi tanda buat calon tumbalnya, dan juga yang sering ditemui adalah berupa uang yang sengaja dipasang pemirsa. Dan ada juga yang berupa sejenis kembang dengan cara ditaruh di sekitar area rumah calon si korban pemirsa. Juga ada yang berupa sejenis kayak makanan, biasanya sih jenisnya panggang ayam, yang ditaruh di area rumah yang kira-kira nggak ada yang bisa melihat tanda itu pemirsa. Dan masih banyak lagi jenis-jenisnya. Dan juga yang sering saya temui itu di area jalan raya atau juga perempatan pemirsa, perempatan jalan, yang berupa sejenis kayak air kembang dan seutas tali hitam yang sengaja diikatkan di sesuatu tempat. Biasanya tanda itu dinamakan seperti buhul. Dan ngerinya, jika sudah ada tanda ini, bisa mengakibatkan kecelakaan dan bisa juga meninggal pemirsa. Dari itu, usahakanlah kalau kita mau bepergian, hendaknya kita berdoa dulu pemirsa. Minimal kita membaca basmalah dan doa buat keselamatan diri kita agar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pasangan tumbal di jalan raya, cara kerjanya yang akan mengelabui pandangan si pengendara motor, mobil, dan sejenisnya pemirsa. Seperti contoh, biasanya jalannya tidak apa-apa, mendadak jalannya berkabut, dan juga kadang ada sejenis kayak angin yang sengaja dibuat untuk mengganggu pandangan si pengendara pemirsa. Dan juga yang sering saya
temui itu ada sejenis kayak jalan bercabang. Nah, itu yang mengerikan pemirsa. Kadang kalau kita kurang berkonsentrasi, padahal jalan itu cuma satu, tapi kalau kita yang terkelabui bisa melihat jalan itu menjadi bercabang gini pemirsa. Jadi nggak bisa membedakan mana jalan yang asli dan mana jalan yang palsu pemirsa. Maka dari itu pemirsa, biasakanlah sebelum kita bepergian, hendaknya kita berdoa dan usahakan tetap berkonsentrasi. Kalau kita berkendara, pikiran kita jangan kosong, jangan kemana-mana, karena itu bisa mempermudah buat makhluk lain untuk mengacau pikiran kita pemirsa. Dalam hal ini sebaiknya kita kalau berkendara diusahakan untuk membaca sejenis dzikir, sholawat dalam hati kita pemirsa, biar kita tidak terkena tipu daya dari makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab. Kalau yang biasa saya lakukan sebelum saya bepergian, saya salami dulu daerah yang akan saya tuju pemirsa. Contohnya kalau kita mau melakukan bepergian di suatu tempat, ya kita salami bumi tempat kita mau tuju itu pemirsa. Contohnya umpama kalau di Pekalongan kita mau ke daerah Kajen, ya kita salami daerah Kajen seperti ini pemirsa. Contohnya, assalamualaikum ya bumi Kajen, Al-Fatihah. Terserah mau dibaca Al-Fatihahnya 1 kali, 3 kali, atau 7 kali, tapi lebih baik lebih dari 1. Soalnya kenapa pemirsa? Soalnya kalau buminya sudah kita salami, otomatis makhluk-makhluk yang ada di sana, terutama makhluk yang baik itu, seperti mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kita pemirsa. Jadi kita belum datang itu, makhluk yang positif yang ada di sana itu udah menunggu kita. Soalnya bagi mereka kita udah uluk salam, kita udah minta izin untuk pergi ke daerah sana pemirsa. Gitulah caranya kalau kita mau bepergian, sehendaknya kita salami daerah yang akan kita tuju pemirsa, terus bacakan Al-Fatihah. Lebih bagus lagi kita salami aulia-aulia yang ada di tempat situ pemirsa. Dan kalau umpamanya kita mau menghindari dari yang sejenis pasangan-pasangan kayak uang pesugihan, kitanya jangan tamak. Kita melihat uang di jalan terus diambil, uang di jalan diambil. Usahakan kita jangan merasa memiliki hak orang lain. Jadi kita akan terselamatkan dari pasangan-pasangan yang berupa uang itu pemirsa. Kalau istilah Jawanya, ojo kemaruk karo barangnya wong.
istilah Jawanya gitu pemirsa. Kalau bukan barang milik kita ya biarkan saja, nggak usah diambil. Karena dalam agama Islam sendiri kan, kalau menemukan bukan hak milik kita, itu juga kalau dimakan nggak baik buat diri kita pemirsa. Cukup sekian pemirsa, walaupun sedikit dari saya Mbah Semar, mungkin bisa menambah wawasan kita dan memberi sedikit pengetahuan tentang apa sih tanda-tanda yang sering dipasang oleh pelaku pesugihan. Walaupun sedikit, kalau umpama buat pemirsa ini baik buat pemirsa, silakan diambil pemirsa. Kalau pemirsa merasa ini tidak baik, ya abaikan saja. Tetap like, comment, subscribe channel Dunia Gaib MSP. Akhir kata dari saya Mbah Semar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.